siap memberi salam. Jadi nomor 16 dicari keliling setengah lingkaran. Nah, rumusnya apa? Setengah lingkaran apa rumusnya? Nah, coba ya. Wah. Coba ya, ini kelihatan nggak share screen-nya Pak Indra? Kelihatan. Dan ya, mana agak nge-lag nih kayaknya nih. Oke, keliling setengah lingkaran. Jadi kalau setengah lingkaran itu segini ya lingkarannya, setengah. Anggap aja seperti ini ya. Nah, rumus kelilingnya itu 2 kali diameter. Karena dia setengah berarti dibagi 2 ya. Itu untuk pilihan ganda nomor 16 tuh. Oke, ini 16. 17 nya ada sebuah lingkaran. Nah, gini nih kalau nggak salah ya. Kemudian ada gininya lagi. Nah, ada gininya lagi. Nah, ini namanya apa? Nah, ya, ini namanya apa nih? Nah, namanya apa? Pembereng. Nah, bereng tuh kata Raya. Oke, sekarang nomor 18. 18. Oke. Bangun apa ini? Balok. Balok. Oke, luas permukaan balok, luas permukaan balok. Rumusnya apa? 2 buka kurung Buka kurung P kali L P kali L ditambah tambah P kali T. oh sorry. Berapa? P kali T Oh, P kali T. Terus ditambah tambah L kali T ditambah L kali T. Nah, ya. Ini rumusnya. Yang dicari luas permukaan balok. Nomor 18. Ini dicatat. Yang nomor 16 sudah. Hapus ya. Oke, kita hapus ya. Oke, kita hapus juga. Oke, sekarang nomor 19. Ini agak susah nih. Pak Hendra belum pernah ngajarin. Volume 5 segi 4. Volume 5 segi 4. Volumenya apa rumusnya? Ini belum Pak Hendra ajarin nih. Kalau nggak salah ya, 1/3 dikali alas dikali tinggi. Masalah ini rumusnya. Mencari volume 5 segi 4. Ya, itu nomor berapa tuh? 19.
Oke, sekarang Pak Indra punya bangun datar nih ini ya. Nah, kalau ada tanda 2 gini di setiap sisinya berarti ini bangun datar apa? Kubus. Kubus ya. Nah, ternyata di bawahnya kubus ada lagi bangunan. Nah, ada. Nah, ada lagi nih bangunannya. Nah, jadi dia ada 2. Yang satu bentuknya kubus, yang satu bentuknya balok. Ya, kamu disuruh nanti hitung volumenya. Volumenya berapa? Berarti nanti bangun 1 itu apa? Balok. Bangun 1 balok nih ya yang bawah. Berarti volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Terusnya B2. B2 itu ini. B2 ini kubus. Jadi kubusnya sisi kali sisi. Nanti hasil ini sama hasil ini ditambah. Nah, jadilah volume bangun ruang gabungan balok dan kubus. Ya. Kalau perkaliannya rumusnya kamu nggak tahu, kamu nggak bakalan bisa nih. Ya. Oke, ini sampai nomor 20 itu semuanya ada hitung-hitungannya. Dari nomor 21 sampai 25 itu semuanya pengolahan data. Oke. Jadi sampai nomor 15 kemarin kita pelajarinnya di sekolahan tuh. Sampai nomor 15. Nah, ini sekarang tambahannya dari nomor 16 sampai nomor 20. Ya. Itu ada lingkaran, setengah lingkaran. 17-nya itu bagian-bagian lingkaran tembereng katanya Raya tadi. 18 itu luas permukaan bangunan. Ya, kebetulan nih tadi balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada 19-nya 19-nya ada 5 segi 4. Nah, ini rumusnya. Nanti kalau kamu bingung untuk memastikan ini kamu cari lagi ntar ya di rumah. Benar nggak rumusnya ini? Kemudian nomor 20-nya ini. Jadi nanti ada bangunan seperti ini nih, persis lintas seperti ini. Ya, kamu bisa menghitungnya atau enggak gitu. Ya, kalau misalkan bisa menghitungnya berarti ada jawabannya. Kalau misalkan nggak bisa ngitungnya berarti kamu salah ngitungnya. Ya. Kemudian nomor 21. Ini paling hapus ya. Dua 21 Pak Indra tulis aja ya. Ini membaca diagram batang. Ya, membaca diagram batang doang. Jadi ntar ada diagram batang tentang tentang toko, sebuah toko. Ya, tentang sebuah toko. Kemudian kamu cocokin aja ABCD-nya. Kita membaca doang, nggak pakai hitung-hitungan. Kemudian nomor 2-nya nomor 2-nya ini juga gampang. Ada diagram lingkaran. Ya, misalkan diagram lingkarannya gini ya. Terus yang ditanya diketahuinya jumlah seluruhnya. Yang ditanya salah satunya, salah satu bagian.
Ini juga catatannya ada, terusnya kemarin Pak Indra kasih soal yang 40 juga ada contohnya. Nah, ini ditanyanya ini. Kemudian 23. Saya mencari rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, dari rata-rata nih, berarti dijumlahin semuanya, kemudian dibagi banyaknya data. Kalau misalkan ada datanya 5, terusnya nilai rata-ratanya, nilai setiap datanya itu misalkan 5, 10, 5, 20 misalkan ya, 5 tambah 10 gitu ya, tambah 25 tambah 30 tambah 5 lagi, ini berapa nih? 40, 55, 60, 65. Nah, ini hasilnya ntar dibagi 5. Karena datanya ada 5, ini data-datanya. Nah, berapa? Itu nyari rata-rata. Dua empat juga gampang, nggak usah pakai ngitung karena yang ditanyain modus. Sekarang 25. 25 ini agak susah nih. Ada sebuah lingkaran. Ini salah satunya siku-siku, ya. Salah satunya siku-siku. Ditanya nilai salah satu bagiannya. Ya, bedanya kalau ini nilai-nilai lingkarannya udah ada nilainya lingkarannya. Kalau ini hanya ini yang ada salah satunya dan ini siku-siku. Jadi kalau siku-siku kemarin Pak Indra udah jelasin itu nilainya 25%. Nanti ada salah satu ini masih kosong, ini masih kosong nih, ini masih kosong. Nah ini ada nilainya nih, ini ada nilainya, ini siku-siku. Berapa nilai yang masih kosong tersebut, gitu ya. Nah, nanti kamu cari dulu, kemudian baru kamu hitung. Anda yakin sih Bang bisa? Kamu bisa ya. Ini udah dihapus? Udah dihapus, udah ditulis? Udah. Ya. Ini udah ditulis semua? Sudah Pak, sudah. Sudah. Ini nggak ada yang ketinggalan nih? Kurang 2.000 lagi. Kurang berapa? Kurang berapa? Oke, ini udah. Ini pengen hapus. Sekarang kita coba bahas esainya ya. Nah pilihan ganda itu Pak Indra serahkan kepada kamu. Karena kalau esai itu harus ada caranya. Hapus. Ini ada kuliah all nggak sih? Nah, oke. Sekarang esai nomor 1. Masih ada yang ingat nggak kemarin apa? Ya, pertanyaannya. Disajikan pecahan campuran ubah desimal. Oke, kalau desimal. Kalau Pak Indra punya pecahan campurannya segini. Desimalnya berapa? Ini dikali dulu kan? Ya. Ini ditambah. Jangan sampai lupa 14 19 per 7 ya? Ya.
Nah, 19 bagi 7 berapa? 2 ya. 2, berapa nih? 14, terusnya 5 bagi 7, 50 bagi 7. Berapa 50 bagi 7? Halo. Berapa? 7. Hah? 7? Ya, 7. 7, berapa ya? Segini lah, 2,7 sekian ya. Nanti sih jawabannya ya, bilangannya bulat ya, nggak kayak gini. Jadi kayak gini nih, ntar ada pertanyaan seperti ini, kamu harus rubah ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? Ya caranya gini ya, bilangan bulatnya dikali dengan pembilang terusnya ditambah sama penyebut. Salah, terbalik. Bilangan bulatnya dikali dengan penyebut terusnya ditambah dengan pembilang. Terusnya nomor 2. Nomor 2-nya apa? Pertanyaannya kemarin. Soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini dengerin Pak Indra. Pak Indra memiliki 1 dus. Pak Indra memiliki, misalkan ya, Pak Indra memiliki 1 dus susu. Jangan 1. Pak Indra memiliki 4 dus susu. Setiap dus berisi 20. Berarti isi 1 dusnya berapa? Berarti seluruh susunya berapa? Pak Indra memiliki 5 dus susu. Setiap dus berisi 20 kotak. Ya. 20 kotak. Kemudian diberikan kepada adiknya, kan gitu ya, sebanyak 10 kotak. Sisanya akan dibagikan kepada 3 yayasan. 3 yayasan amal. Berapa kotak susu yang didapat setiap yayasan? Sudah ada yang hitung belum? Ya, 30 ya. 30 kotak. Nah, jadi nanti ada kayak gini nih, ada soal kayak gini ya. Ada soal cerita, kurang lebih ada perkaliannya, ada pengurangannya, ada pembagiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ketepatan waktunya tepat, pasti 35 soal itu cepat dikerjakan, bisa cepat dikerjakan. Ini nggak usah ditulis ya, karena kan kamu udah nulis, ini cuma contohnya aja. Kalau misalnya kamu mau screenshot, boleh di handphone kamu. Ya. Ini Pak Indra hapus lagi ya. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 apa? Waktu itu pertanyaannya? Soal cerita tentang lingkaran, ditanya luas tengah seperempat lingkaran. Oke. Jadi ada soal cerita lagi nih. Berarti misalkan soal ceritanya sebuah meja berbentuk lingkaran, misal gitu ya, dengan jari-jari ya, jari-jari itu 14 cm misalkan, setengah meja digunakan untuk
meletakkan buah-buahan. Berapa luas meja yang digunakan untuk meletakkan buah-buahan? Nah, kamu hitung nih. Sebuah meja berukuran lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Kalau 14 cm rumusnya apa? Pi kali R kali setengah. Kali R kali R. Nah, kali Setengah. Nah, kenapa setengah? 2. Kenapa? Kenapa setengah? Karena yang ditanya luas meja yang digunakan untuk meletakkan buah-buahan. Ya, kamu harus paham bahasa kalimat pertanyaannya ya. Ini kan ada setengah meja nih. Nah, setengah meja berarti ini setengahnya nih. Setengah meja itu dari nah setengah ini nih itu datangnya dari sini. Nah, setengah meja. Nah, pi-nya sekarang, PR-nya lagi. Pi-nya berapa? 22/7. Nah, pi-nya 22/7. Kenapa 22/7 nggak pakai 3,14? Karena jari-jarinya kelipatan 7. Oke, karena pi-nya itu, bukan itu ya. Karena ini jari-jarinya kelipatan 7, maka menggunakan 22/7. Kalau nanti jari-jarinya itu tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, maka yang digunakan adalah berapa? 3,14. 3,14. Kalau bukan kelipatan 7 ya. Kemudian R-nya berapa? 14. Masukin 14 kali 14. Kemudian hasilnya dikali setengah gitu ya. Nah, ini bisa dicoret gitu kan. Nanti kamu hitung gitu ya berapa hasilnya. Soalnya seperti ini nanti. Jadi kamu paling tidak sudah punya gambaran, tinggal angkanya aja nih yang nggak tahu kan. Sama ilustrasinya itu apa, bisa ini sebuah meja contohnya, nanti bisa juga sebuah sawah berbentuk lingkaran, bisa juga sebuah roda kan, bisa juga. Jadi kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Ya udah bisa dipahami nih? Udah. Udah ya. Kemudian nomor 4. Ini Pak Indra hapus ya. Nomor 4 apa? Soal cerita tentang bangun ruang. Mencari ruang. volume. Oke, bangun ruangnya dikasih tahu nggak? Atau balok. Kubus atau balok? Kayak mau kubus apa balok? Maunya kubus apa balok? Kubus atau balok? Ada dua. Oke, salah satunya kita ambil contohnya kubus ya. Mudah-mudahan besok yang keluar kubus. Misalkan Indra gitu ya, memiliki akuarium, kolam deh, kolam ikan berbentuk kubus. Tutupnya memiliki panjang 5 cm. Berapa volume kolam tersebut? Nah, ini tinggal rumus volume kubus apa? Sisi kali sisi kan? Kayak gini ya? Bener kan? Berarti kan tinggal 5 kali 5 kali 5. Ya. Ini berapa nih? Ini 5. 125. Ya, 125 bukan 5 kali 5 kali 5, bukannya 15 ya. Ini 125. Nih, ini 25. Ntar dikali 5 gitu ya. 25 dikali 5. Ada yang mau skor? Nggak ada gunting deh. Gunting tadi nih. Gunting ini dari
Ini ambil kan. Ya itu ya, ini nomor 4. Nah, kurang lebih kayak gini. Nomor 5-nya tentang apa? Nomor 5 tentang apa? Disebutkan tabel berat badan menentukan median. Nah, pengolahan data nggak usah lah ya, karena pengolahan data pasti bisa lah. Apalagi yang ditanyain apa? Median. Nah, median gampang lah. Ya cuman ngurutin doang kan. Diurutin, cari nilai tengahnya. Ya itu nomor 5, skip gitu ya. Indra anggap itu semuanya bisa. Nomor 6. 6 susah lagi kan? Soal cerita operasi hitung bilangan bulat positif negatif. Oke, itu kayak misalkan ada kulkas atau ruangan ber-AC. Mula-mula suhunya misalkan negatif 10. Kemudian mati lampu. Gitu ya, misalkan ruangan ber-AC. Ber-AC dengan suhu berapa ya? 10 derajat Celcius gitu ya. Tiba-tiba mati lampu. Ini Pak Indra bahasanya bahasa biasa aja ya, jangan yang baku-baku. Tiba-tiba mati lampu. Suhunya turun 2 derajat. Setelah lampu hidup kembali, bukan mati lampu kali ya, mati listrik kali ya. Karena kalau mati lampu kan lampunya doang yang mati. Hidup kembali, suhu ruangan perlahan-lahan naik 2 derajat Celcius nah, jangan 2 deh, 5. Berapa suhu ruangan sekarang? Nah, gitu ya. Ini kan ada positif negatif. Nanti soalnya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Kita tinggal nggak tahu nih ruangan ber-AC atau kulkas. Pokoknya kayak gini. Kamu tinggal bisa hitung nggak, ya kan? Saat suhunya turun itu diapain? Saat suhunya naik itu diapain? Ditambah apa dikurang, gitu ya? Nah ini turun nih, suhunya diapain? Kalau misalkan suhunya turun, terusnya suhunya naik lagi. Kalau naik itu diapain lagi gitu ya. Dan khusus untuk soal uraian dan isian ditulis caranya. Oke. Kalau nggak muat di isian kan ada 5 soal. Kan disempit tuh, tulis di belakangnya. Ya. Tulis di belakangnya. Jadi yang lengkap soal caranya yang lengkap. Nomor 6 seperti ini kurang lebih. Kemudian nomor berapa lagi? 7. Nah, kalau 7 ini susah nih. Ini paling susah nomor 7 nih kayaknya ya. 7 itu soal cerita ya kalau nggak salah ya. Soal cerita operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan. Misalkan apa ya? Ibu membeli telur 1,5 kilo gitu ya. Kemudian kakak membeli telur juga seperempat. Telur-telur tersebut digunakan untuk membuat apa ya? Telur gulung. Jangan telur gulung. Kue ulang tahun.
sebanyak 1/3/4. Nah, berapa sisa telurnya? Nah, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Nah, kamu hitung berapa sisa telurnya. Nah, kamu hitung. Nah, kalau misalkan kemudian kakak membeli lagi nih, kakak membeli lagi, berarti kalau membeli lagi telurnya bertambah atau berkurang. Kemudian telur-telurnya digunakan. Nah, kalau digunakan itu telurnya berkurang apa bertambah. Jadi tanda operasi hitungnya bagaimana? Ya, jadi ntar ya, nilainya ini bentuknya pecahan. Nah, hitung berapa? Ini nama di sini Pak Indra masih belum tahu ibu atau ayah atau nama orang, gitu ya. Yang jelas struktur kalimatnya seperti ini kurang lebih. Nomor berikutnya berapa? Delapan ya? Ini Pak Indra hapus ya. Nomor 8 kayaknya gampang bisa juga. Disajikan bangun datar gabungan setengah lingkaran dan persegi, hitung luasnya. Oke, kayak gini ya. Misalkan di sini nilainya 7. Nah, hitung kan berapa? Berarti ini kalau ada gambar kayak begini, berarti ini ada bangun 1, bangun 2. Ya. Berarti ada gambar lingkaran, ada gambar persegi. Anggaplah bangun 1 persegian. Berarti luas, nyarinya luas ya? Iya. Ya, luas. Berarti luas rumusnya apa? S kali S. Ya, ini masukin nilainya 7 kali 7 berapa? Terusnya B, bangun 2. Bangun 2 itu setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran itu rumusnya apa? Tadi udah dibahas tuh. Berarti Pi kali R bagi 2. Atau kali setengah. Tadi karena kamu teman kamu tuh yang bilang kali setengah, bukan dibagi 2 ya. Jadi sama aja rumusnya. Ini tinggal dimasukin lagi. Ininya 22/7 kali 7 kali 7. Ini Pak Indra contohnya yang gampang aja ya. Nah, ini berapa? Nanti di sini bangun 1 tambah bangun 2 sama dengan berapa? Nah, ini jawabannya. Nah, bangunnya kayak gini. Cuman nggak tahu. Jari-jarinya 3,5 Pak, jadi Pak. Apa? Oh iya, jari-jarinya salah nih. Benar. Sorry. Berarti ini pakainya 14 ya? Apa tetap 22/7? 3,5 ya. Kalau misalkan nggak bisa dibagi 7 pakai 3,15 ya. Padahal sini bisa sih kalau misalkan pakai 22/7 juga bisa sebenarnya. Kalau 3,5 kan nggak apa-apa. Pakai aja 22/7 atau 3,14 biar nggak ribet. 3,14 kali 3,5 kali 3,5. Nah, gitu tuh. Berapa hasilnya? Nanti hasilnya dijumlah. Ya, ini kurang lebih kayak begini soalnya. Nomor 9 langsung deh di sini sebelum Pak Indra hapus. 9 apaan? Bangun ruang nih kayaknya deh. Tabung ya? Bisa dibuat gambar bangun ruang tabung yang sudah terisi air. Cari volume isi tabung. Nah ini anggap ini tabungnya, kemudian ada, nah ini airnya nih, misalkan yang batas warna biru ke bawah itu isi airnya ya. Anggap kan ilustrasi kan, berarti ada ceritanya nih, bukan hanya gambar tabungnya aja, tapi ada ceritanya. Misalkan sebuah tabung berukuran berdiameter ya, sebuah tabung berdiameter berapa ya dibagi 7 ya? 14 deh, lagi-lagi yang gampang ya. 14 cm, tingginya 10, sudah diisi setengah air, sudah diisi setengah air. Nah, berapakah isi tabung tersebut gitu kan? Berarti kan itu volumenya kalau isi.
Jadi kan diketahui, misalkan diketahui diameternya, mau enggak kamu guntingnya mana? Kita nih udah mau buka puasa tahu. Orang lagi puasa. Ditanya, diketahui D-nya diameternya itu 14 cm, tingginya 20 cm. Ditanya, oh sudah diisi tabung setengahnya. Ditanya volumenya, volume isi tabung yang sudah terisi. Ya, berapa? Berarti rumusnya volume tabung sama dengan alas kali tinggi sama dengan pi kali R kali R kali tinggi kali setengah. Nah, ini rumusnya. Nanti kan dikasihnya tabung, cuman isinya kan kita nggak tahu berapa. Kalau misalkan nanti soalnya isinya 3/4, ya berarti di sini kalinya 3/4. Kalau misalkan isinya itu 1/4, ya berarti ntar dikalinya 1/4. Tapi rumusnya ini seperti ini. Itu ya. Kemudian nomor terakhir itu pengolahan data juga, apalagi cuma bikin tabel. Bikin tabel. Diagram batang. Ya, diagram batang ya, itu pasti gampang juga. Diagram batang. Ya, jadi ini kurang lebih sudah semua soal untuk ujian besok itu sudah dibahas. Yang 15 pertama soal pilihan ganda itu sudah dibahas pada saat kita di sekolah. Ya, kemudian tadi 15 soal lagi, 10 soal lagi. Kemudian 5 soal isian 4 yang kita bahas, dan ada uraian 4 juga. Ya, untuk IPS-nya bagaimana Pak Indra? IPS-nya nanti Pak Indra akan kirim lewat grup WA. Ya, grup WA aja, karena waktunya udah mau buka puasa gitu. Nanti kamu mau buka puasa, terus ada Pak Indra masih kasih waktu 5 menit deh untuk yang mau tanya tentang matematika. Pak, besok dikasih kertas coret-coretan nggak? Apa? Iya, nggak dikasih. Sendiri? Dikasih coret-coretan, dikasih besok 1 lembar. Kalau misalkan kurang baru minta lagi. Ya, biar kamu enak gitu ya. Kan nggak usah ntar kamu kehabisan waktu. Pak Indra sih senangnya kalau ngerjain matematika itu kamu bikin coret-coretannya itu pakai nomor gitu. Jadinya kalau misalkan kamu terjadi kesalahan, nggak ngulang di tempat lain gitu, cuma tinggal ngapus. Dan usahakan besok pakai pensil aja ngerjainnya, karena takutnya ntar coret-coret gitu. Nanti pas dijawabnya nyilanginnya baru pakai pulpen. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ya, untuk matematika sih itu semua soal udah Pak Indra kasih ke kamu ya, udah semua soal itu, bukan ditutup-tutupin lagi. Cuman Pak Indra nggak tahu angkanya itu angka berapa yang keluar nanti. Jadi persiapan diri aja, rumus-rumusnya dipersiapkan. Bagi yang masih tersendat perkaliannya, ya itu buka lagi catatannya, kamu cari jawaban atau soal yang mudah dikerjakan. Misalkan pengolahan data, jadi kamu baca soal. Ini kan dari sekarang kamu udah tahu ya posisi-posisi soalnya itu seperti apa. Misalkan kamu buka soal langsung aja ke nomor 40. Nomor terakhir berapa? 35 ya? Ya. Jadi kamu langsung buka aja langsung ke nomor 35. Kamu kerjain dulu aja yang itu. Kan gampang kan? Itu kan pasti nggak pakai hitung-hitungan, cuman bikin diagram batang. Ingat, diagram batang membuatnya jangan diagram batangnya aja, kasih judulnya. Ya. Terusnya yang vertikal itu apa yang diketahui, tahunnya kah, harinya kah, beratnya kah, tingginya kah, ya tinggal ditulis tinggi badan, berat badan. Terusnya sebelah kanannya itu nilainya, ya.
nilainya itu kalau bisa dibuatnya perkelipatan. Jadi kalau misalkan di soal itu kelipatannya 4, berarti kamu bikinnya 4, 8, 12, ya gitu ya, kelipatan 4 terus. Kalau misalkan kelipatannya 5, kelipatannya 5. Jadi jangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ntar kalau misalkan datanya sebanyak 25, berarti kan bikin 25 capek. Cuman kalau misalkan mau bikin seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi untuk yang perkaliannya belum hafal, itu nanti kamu cari soal-soal yang tidak pakai hitungan dulu. Karena kemarin Pak Indra sudah lihat juknisnya atau kisi-kisinya itu kurang lebih di pilihan ganda itu ada 7 soal yang tidak perlu pakai hitung-hitungan. Ya jadi kamu langsung cari aja tuh soal yang nggak pakai hitung-hitungan. Kayak misalkan jaring-jaring menentukan jaring-jaring kan itu nggak pakai hitung-hitungan. Nah, itu kamu cari dulu. Jadi nanti kamu nggak stres duluan atau nggak panik duluan, belum selesai nih, belum selesai. Ya. Kemudian esainya juga itu ada 2 di isian itu nomor 30 sama di uraian nomor nomor 35. Namanya nomor 35. Itu juga nggak pakai hitung-hitungan. Jadi dikerjakan dulu itu. Berapa menit? Waktunya 2 jam. 2 jam berarti satu soal itu bisa 3 menit sampai 4 menit tuh ngerjainnya. Tapi kan ada soal yang nggak pakai cara kan, bisa cepet, nggak harus pakai, nggak berapa menit, cuman sebentar doang selesai. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nanti mungkin habis buka puasa Pak Indra kirimkan gambaran soal yang akan keluar di IPS, terutama yang uraian. Karena yang pilihan ganda itu usaha kamu lah untuk mencari nilai. Ya, untuk mencari nilai banyak 30 nilai di pilihan ganda, kamu berarti harus baca. Ya. Oke. Karena emang udah mau buka puasa, ini 20 orang yang hadir. Terima kasih banyak udah menyempatkan diri hadir belajar matematika. Sebenarnya bukan belajar ya, cuma Pak Indra kasih kisi-kisi lah gambaran untuk yang keluar itu apa, angkanya kita cari sendiri angka-angkanya. Jadi kamu hitung gitu ya. Jadi sekali lagi untuk yang perkaliannya masih tersendat ya atau belum hafal, cari soal-soal yang gampang dulu. Cari soal-soal yang tidak pakai hitungan dulu. Jadi kalau misalnya di total itu soal yang tidak pakai hitungan ada 9 soal. 2 di uraian, 1 di isian, 1 lagi di uraian, dan yang terakhir 7 di pilihan ganda. Ya, jadi itu selamat berbuka puasa. Nanti mungkin 40 menit lagi buka puasa. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Besok bawa buku UNBK-nya ya, yang putih itu untuk belajar IPS di sekolah. Mudah-mudahan besok kalau Pak Indra bisa masuk sebelum IPS, kita belajar bareng-bareng IPS-nya di sekolah. Ya. Oke, itu aja dari Pak Indra. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Indra akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Indra langsung close ya. Makasih semuanya, Dipo, Amel, Yuslim, Raya, Dipo, Haruko, Nur Aulia, Arya, Revan, Najwa, Rohima, Fitri. Ya, makasih Aira juga. Aira besok nggak usah pakai sepatu, takutnya bengkak. Nadia masih. Oke, Zahra, Fauzan, Akila juga masih. Assalamualaikum.